Pada tahun 1973, impor mobil secara CPU di Indonesia dilarang oleh pemerintah, dan ATPM didorong untuk memproduksi mobil yang akan dijual di Indonesia yang minimal dirakit. Tidak salah sih, karena membangun industri dasar seperti besi, karet, kimia, dan turunannya seperti industri komponen tidak bisa dilakukan dalam sehari saja. Tapi pemerintah Orde Baru saat itu juga sadar kalau tidak dipaksa, mungkin industri otomotif Indonesia yang berpotensi menyerap tenaga kerja segambreng itu tidak akan hadir. Oleh karena itu, dibuat aturan mengenai KPNS atau kendaraan bermotor niaga sederhana. Intinya, ini adalah insentif pajak bagi produsen mobil yang membuat dan menjual mobil sesuai dengan aturan KPNS. Mobil KPNS ini sesuai dengan namanya, sederhana. Secara kasar, bodinya seperti bisa dibuat menggunakan palu dan siku meja. Bisa dimaklumi karena menurut SK Menteri Perindustrian nomor 307 tahun 1977, KPNS harus memiliki kandungan dalam negeri dan wajib untuk cat, ban, dan aki. Setahun setelahnya, komponen wajib buatan dalam negeri bertambah dengan knalpot, per, radiator, sampai bodi, utamanya untuk kendaraan dengan sasis tangga, bukan monokok. Dengan terbitnya aturan KPNS, akhirnya muncul mobil-mobil yang masuk ke dalam kategori ini. Kijang menjadi salah satu mobil KPNS yang masih ada sampai sekarang, bahkan berkembang menjadi bukan KPNS lagi. Awalnya, Kijang dikembangkan di Filipina dan pertama kali muncul sekitar tahun 75 dengan nama Tamarau. Jadi harusnya nama Kijang ini bukan kerjasama Indonesia-Jepang, melainkan kerjasama Filipina-Jepang. Bisa begitu karena ide mobil sederhana seperti KPNS ini awalnya juga muncul di Filipina sejak tahun 60-an. Tapi karena Kijang lebih populer dan bisa diterima di Indonesia, akhirnya pengembangannya untuk generasi selanjutnya dikembangkan di Indonesia. Kijang berkembang dari yang tadinya sekedar mobil gerobak bermesin di bawah payung KPNS menjadi mobil penumpang yang bisa jadi pickup pada generasi keempat. Pada generasi kelima, akhirnya menjadi mobil penumpang seutuhnya karena sudah tidak lagi punya versi pickup. Meski masih berbagi platform dengan Hilux, di mana lucunya dulu Toyota Astra Motor menjual Hilux tapi kemudian penjualannya dihentikan biar Kijang laku. Hilux baru kembali ketika Kijang tidak lagi jadi mobil pickup, zaman awal keluarnya Innova. Iterasi Kijang terakhir menjadi Zenix, yang tidak lagi ada ciri-ciri sederhananya lagi seperti pendahulunya. Mesinnya jadi 2000cc bensin atau 2000cc hybrid penggerak roda depan transmisi otomatis. Fiturnya sudah sangat sophisticated dengan berbagai komponen elektronik, tidak lagi jendela depan pakai terpal seperti generasi pertamanya. Peserta kedua dari program KPNS ini adalah PT Indokaya Nissan, selaku ATPM dari merek Datsun dan Nissan di Indonesia dengan nama Datsun Sena. Konon nama Sena sendiri merupakan singkatan dari serba guna. Tapi tentu ini masih konon, kalau tahu sebenarnya nama Sena cuma sekedar Sena, bukan singkatan apa-apa, silakan komentar. Di luar sana, seperti Thailand, mobil ini lebih dikenal dengan nama Datsun 1200AX. Sasis dan kakinya mirip dengan punya Nissan Vanette atau Sunny Cup generasi C20, di mana bodinya cap over tanpa moncong. Untuk mesin dan transmisi digunakan mesin Nissan A12 yang juga dipakai Datsun 120Y di Indonesia. Sayangnya tidak lama setelah Datsun Sena muncul, mobil ini kurang bisa diterima pasar, serta PT Indokaya selaku ATPM yang menjual mobil ini kemudian bangkrut dan tutup usaha. Merek Datsun kemudian diteruskan oleh PT Wahana Wirawan. Tidak tahu berapa unit, tapi kemudian unit Datsun Sena ini dibagikan kepada berbagai perguruan tinggi, termasuk yang Anda lihat di layar ini. Selanjutnya ada BTV dari General Motor. BTV ini merupakan program mobil dari General Motor, di mana rancang bangunnya sederhana, proses produksinya padat karya, bukannya padat modal, harganya bisa ditekan semurah-murahnya, bahkan diklaim di beberapa negara harganya bisa sama seperti kuda. Bisa diproduksi di gudang agak gedean, untuk bagian yang sulit diproduksi seperti mesin dan transmisi, GM bakal kasih dari pabriknya di Inggris, yang membuat mobil ini kadang juga diberi merek Vauxhall atau Bedford. Semua ini bisa didapat dengan modal 50.000 US dollar saat itu saja. Di Malaysia, BTV ini sudah diproduksi, namanya jadi Bedford Harimau. Bentuknya mirip dengan apa yang saya buat pakai kertas ini saking sederhananya. Untuk di Indonesia sendiri, BTV ini menjadi Morina yang konon singkatan dari Mobil Rakyat Indonesia. Mobil ini dipasarkan oleh PT Garmak Motor dan kurang sukses dibandingkan KPNS lainnya karena yang bikin video juga belum pernah lihat unit aslinya. Terakhir ada Volkswagen yang membuat Mitra. Di antara KPNS yang sudah dijelaskan sebelumnya, Mitra ini adalah mobil yang paling unik. Bentuknya mirip dengan VW Kombi, bukannya sekedar plat besi diketok dengan bantuan siku meja. Mesinnya juga unik karena diletakkan di depan, bukan di bawah jok melainkan beneran di depan berhubung mesinnya flat 4 yang rendah. Karenanya, bagian depan Mitra ada grill yang berfungsi untuk memberikan udara dingin untuk sistem pendinginan karena masih memakai sistem pendinginan udara.
Karena mesinnya di depan, Mitra memungkinkan untuk menjadi satu-satunya KBNS yang gerak roda depan saat itu. Mitra ini dijual oleh PT Garuda Mataram selaku ATPM VW saat itu. Untuk sistem penggerak sampai bodi, semuanya disediakan oleh Garuda Mataram, sementara sasisnya dibuat oleh PT Pindad. Jadi boleh dibilang maung itu moyangnya adalah Mitra. Sasisnya sendiri memakai rancang bangun yang mirip dengan VW EA495 Basic Transporter yang memang basic utility vehicle dari Volkswagen. Untuk modelnya, ada pickup seperti KBNS lainnya, tapi ada juga minibus yang persis dengan kombi Jerman, hanya saja pakai jendela geser seperti angkot. Mitra ini lebih banyak jadi mobil instansi pemerintahan dan kemudian hilang begitu saja. Setelah 4 pionir tadi, skema KBNS masih tetap menjadi magnet tersendiri bagi pabrikan maupun konsumen. Beberapa pabrikan kemudian mulai peruntungannya membuat mobil sederhana, seperti kriteria KBNS, bahkan setelah tahun 1980. Salah satunya adalah Citroën yang membuat FAF. FAF sendiri berasal dari singkatan bahasa Prancis begini, yang artinya mudah dan murah diproduksi. Mohon dimaklumi, saya nggak bisa ngomong Prancis, yang kedengarannya kayak orang kumur-kumur begitu. Secara garis besar, FAF masih merupakan turunan dari Citroën 2 CV, yang berarti masih sepupuan dengan mobil seperti Dayan, Mehari, bahkan Baby Browse. Mesin 2 silinder pendingin udara di depan, gerak roda depan, suspensi unik yang didesain bisa melaju di tengah sawah yang baru dibajak, di mana penumpangnya di dalam bawa keranjang telur, tidak boleh telurnya pecah atau jatuh. Yang unik dari FAF versi Indonesia adalah bodinya yang kotak macam kotak makan siang, terbuat dari besi dan tertutup dengan atap penuh dan pintu belakang model hatchback. Kemudian ada juga mobil JDM alias Jawa Domestic Market, karena mobil ini lebih dipasarkan di Jawa Timur saja dengan Holden lincah. Secara garis besar, ini adalah Holden Chakeru atau mungkin Anda sekalian lebih kenal dengan Chevrolet Trooper. Hanya saja, sebagai KBNS, bodinya dibuat lokal dan sedikit berbeda. Mobil ini dipasarkan oleh PT Udatin selaku ATPM Holden yang bermarkas di Surabaya. Sayangnya, kami tidak punya info lebih lanjut. Jadi, silakan komentar kalau tahu lebih lanjut tentang mobil ini. Terakhir, ada mobil legendaris berupa Isuzu Panther. Panther dirancang sebagai KBNS seperti Kijang yang mana punya moncong dan sukses karena masih punya gengsi. Saat kemunculannya, Kijang tidak punya pilihan mesin diesel dan Panther ini jadi mobil alternatif kalau mau Kijang, tapi bisa pakai solar dengan mesin diesel 2300 cc. Sebagai KBNS, Panther awalnya hanya tersedia sebagai pickup saja, dan kalau mau minibus, bodinya dibuat oleh karoseri, yang mana pada zaman itu diwajibkan semua mobil dengan sasis terpisah untuk bodinya dibuat karoseri agar menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Akhirnya ada beragam macam Panther minibus yang tersedia sampai akhirnya tahun 96 aturan ini dicabut karena banyaknya mobil buatan Indonesia yang tidak masuk standar ekspor. Mengikuti perkembangan zaman, KBNS mulai menyusut permintaannya dan pabrikan juga mengikuti kemauan konsumen. KBNS yang ada kemudian berevolusi menjadi mobil penumpang yang layak tidak hanya sekedar sederhana saja. Namun ide akan kendaraan sederhana semacam KBNS ini masih hidup bahkan tahun 2016 kemarin dengan konsep mobil desa atau mobil pedesaan yang sayangnya sampai sekarang tidak tahu kelanjutannya. Well, itu saja sekelumit tentang kendaraan bermotor niaga sederhana. Ada yang pernah punya? Kalau saya mentok Kijang Super dan Panther, ya tapi Panthernya sudah 2500 cc sih. Seperti biasa, dan terima kasih sudah menonton.